Oke, ini ada soal tentang cermin ya, cermin cekung. Kita diminta untuk mengisi tabel ini sama melukiskan pembentukan bayangannya. Jadi ini kita mulai dari soal nomor 1 ya. Sebuah benda tingginya 2 cm berada pada jarak 5 cm dari depan cermin cekung. Oke. Benda berada 5 cm di depan cermin cekung itu artinya SO-nya ini 5 cm. Ini saya langsung masukkan ke tabel ya. Dengan jarak fokus berarti ini F-nya 3 cm. Lukiskan bentukan bayangan. Sebelum untuk melukiskan kita isi dulu tabel-tabel ini. Ini SI-nya berapa, sifatnya bagaimana, posisinya di mana, M ini perbesaran ya. Cara menghitung SI kita gunakan rumus ini. SI sama dengan soft per soft. Nah, yang atas perkalian, yang bawah pengurangan. Jadi ingat saja soft gitu. Udah, kalian tinggal masukkan nih angka-angkanya ke rumus. Berarti SI sama dengan SO-nya 5, fokusnya 3 per 5 kurangi 3. Berarti SI-nya sama dengan 15 dibagi 2. 15 dibagi 2. Berarti SI-nya sama dengan 7,5 cm. Nah, ini masukkan ke sini 7,5 cm. 7,5 cm. Lalu bagaimana dengan sifatnya? Sebelum menjawab sifat, saya akan menghitung M dulu karena ini pakai rumus perbandingan SI per SO. Nah, gini. Kasih tanda mutlak ya. Karena nilainya selalu positif perbesaran nih. M sama dengan SI-nya kan 7,5. SO-nya 5 ya kan? Sama-sama dibagi 2,5. 3 per 2 berarti 1,2. 1,5 ya kan? 3 ya 1,5 kali. Nah, jadi jawabannya ini 1,5 kali itu perbesarannya. Jadi nanti tinggi bayangannya ini nanti dia 3 cm karena kan 2 dikali 1,5. Jadi tinggi bayangan itu jadi 3 cm dia tinggi bayangannya. Sifat bayangannya, bagaimana dengan sifatnya? Lihat nih dari SI. SI-nya lebih besar pada SO. Nih ya. SI-nya kan 7,5 atau M-nya lebih besar daripada 1 nih. 1,5 lebih besar dari 1, maka perbesarannya diperbesar sifatnya, diperbesar. Nah, kemudian nilainya SI-nya nilainya plus. Nilainya plus. Kalau nilainya plus itu artinya dia nyata. Nyata terbalik di belakang cermin. Nah, jadi sifatnya itu ada 4 ya. Sifatnya ini. Nah, ini adalah sifatnya. Saya tidak masuk ke sini karena banyak. Diperbesar, nyata, terbalik di belakang cermin. Oh, salah. Ini terbalik ya, bukan di belakang tapi dia di depan. Di depan cermin. Sorry, di depan cermin. Jadi kalau dia nyata, terbalik itu pasti di depan cermin. Kalau dia maya itu pasti tegak dan di belakang cermin. Itu SI-nya negatif ya. Jadi kalau SI-nya plus, nyata, terbalik di depan cermin. Kalau dia SI negatif, dia maya, tegak di belakang cermin. Itu pasangan mereka bertiga. Oke, itu sifat. Sekarang posisi. Oke, posisi ini dilihat dari kedudukannya antara apa dengan apa bayangannya ini. Jadi gini, saya gambarkan dan lukiskan. Jadi tahu posisinya tuh di mana. Oke, ini saya lukiskan dari gambar kotak-kotaknya. Jadi yang pertama ada garis sumbu utama, ya kan? Kemudian ada cermin cekungnya. Ini cermin cekung. Kemudian katanya
Nih katanya nih. Katanya kan sebuah benda tingginya 2 cm berada pada jarak 5 cm di depan cermin cekung. Oke. Berada 5 cm depan cermin cekung. Saya gambarkan gini, 5 cm ya, 5 cm. Ini saya anggap 1, 2, 3, 4, 5. Dia di sini nih. Bendanya nih. Nih. Ini bendanya. Kemudian jarak fokusnya 3 cm. Berarti ini fokusnya di sini nih, fokus. Nah, ini fokus 3 cm ya fokusnya ya. Saya ganti dengan huruf F. Nah, pertama bayangannya itu nanti ada 2 R. Fokus ini berarti nanti R-nya. Jari-jari kelengkungan. R itu sama dengan 2 kali F. Jadi dia nanti 6 cm. R itu jari-jari kelengkungan cerminnya. Yang pertama itu ada sinar datang menuju cermin, set. Kemudian dipantulkan ke fokus. Ini. Oke. Ini kan 7, 6, 7. Ini 8. Oke dah. Selanjutnya sinar yang kedua menuju fokus. Set. Kemudian dipantulkan sejajar dengan garis sumbu utama. Set. Nah, ini menuju fokus. Kemudian dipantulkan ke sumbu utama. Nah. Ini sini yang merah ya. Maka ini ada garis pertemuannya. Garis pertemuannya ini adalah bayangannya. Nah. Oh, enggak nampak ya warna ini ya. Pakai warna ungu aja deh. Nah, ini namanya bayangan. Ini namanya bayangan. Jadi dia bayangan. Jadi bayangannya itu adalah nyata ya kan. Terbalik. Pasti terbalik. Terbalik. Di depan cermin. Di depan cermin. Dia pasangan mereka bertiga ini. Nah, dia letaknya di 7,5 cm letaknya. Gitu ya. Lalu di mana posnya? Posnya itu berarti dia di ruang 3. Jadi pembagian ruang tuh gini. Jadi cermin itu terbagi menjadi 4 ruang. Yang pertama itu warna hitam aja deh. Yang pertama itu ada yang di antara fokus ke titik pusat kelengkungan titik pusat kelengkungan cermin di sini nih. Ini namanya ruang 1. Ini namanya ruang 2. Ini namanya ruang 3. Jadi bayangan itu berada di ruang 3. Jadi bayangan berada di ruang 3. Di sini dia, ruang 3. Ruang 4 di sini, di belakang cerminnya. Di ruang 3 atau lebih besar dari S. Apa nih S-nya? Ya, SI-nya lebih besar daripada 2 kali fokus. Atau lebih besar dari R. Nah, itu namanya ruang 3. Posisinya itu di ruang 3. Oke, ya jadi seperti itu jawabannya. Itu soal yang nomor 1. Jadi ini di ruang 3. Di ruang 3. Oke, itu soal nomor 1. Untuk melihat pembahasan soal nomor 2 silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Tapi sebelum itu kalian harus bergabung dulu menjadi member di channel Les Online Fisika Tutorial dan Hiburan nih. Dengan cara klik tombol gabung. Silakan berlangganan. Itu nominalnya bisa pilih ya, boleh 4.900 atau 9.900. Sama aja kok, hanya beda biayanya aja. Jadi dengan menjadi member kalian bisa akses video-video yang memang saya buat khusus untuk para member aja. Dan videonya itu ada banyak kok. Nah, itu berlaku selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu kalian bisa mengakses video-video yang memang saya buat khusus untuk para member-member saya aja. Jadi selamat bergabung, yang ingin bergabung ya. Kalau tidak ingin bergabung juga tidak apa-apa. Jadi tidak bisa melihat pembahasan soal nomor 2 ya kalau bukan member. Semoga manfaat. Terima kasih.
atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat. Dadah.